A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadlillahi ta'ala bi taufiqi fi hadhil fursatin nafisati satakallam anil mawdu'il muhim al-muta'alliq bil balagati, dan ini kaitannya jelasnya berkaitan dengan kelaziman ketika seseorang itu berdakwah. Biasanya mereka kemudian menukilkan ucapan sepotong kalimat dari Al-Quran, dinukilkan sebagai ucapan sisipan di dalam pembukaan. Nah, kalau kita belajar kitab dirosat, kita kan sudah paham al-aslu fil af'al at-taqayyud bil hukmi asyar'i. Hukum asal perbuatan dia terikat kepada hukum syara. Nah, di antara hukum syara adalah apa kemudian hukum menukilkan sebagian ayat lalu kita klaim sebagai ucapan kita bidunil kalimah liqaulillahi ta'ala. Jadi misal contoh begini. Contoh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Nah, itu namanya iktibas. Itu namanya iktibasan. Dari apa? Min ayatil Qur'anil Karim. Dari ayat apa? Surat As-Saff yang berbunyi Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhira 'ala dini kulli walau, kan banyak tuh. Jadi beberapa ayat Al-Qur'an ada yang mengatakan walau karihal kafirun. Nah, itu kemudian kita nukilkan sebagai bagian dari kalimat ucapan kita. Bahkan kita ubah sedikit awalannya, bukan lagi huwaladzi tapi alhamdulillahilladzi. Itu namanya apa? Iktibasan. Nah, kalau misalnya antum melihat kitab-kitab para ulama, antum akan mendapati pembahasan iktibasan ini di dalam kitab-kitab mereka. Nah, kemarin ketika saya mengisi kajian balaghahnya para ustadzat ummahat itu saya mendapati pembahasan yang bagus. Sudah 2 minggu ini saya membahas tentang pembahasan iktibas, iktibas di dalam ilmu badi. Ini saya bahas di dalam pembahasan iktibas itu di dalam ilmu badi, karena dia di antara seni, berbicara berkaitan pula dengan ayat min ayatil Qur'anil Karim. Dan iktibas ini menjadi kian penting. Kenapa? Karena tadi ini berbicara tentang kemampuan kita menukilkan sebagian ayat lalu kita masukkan, kita sisipkan di dalam ucapan kita. Nah, ini kalau ada beberapa kitab yang kemudian membahas, setidaknya ada 3 kitab di sini yang ketiga-tiganya merupakan kitab Maktabah Cetak Quran Center. Itu yang pertama kitab syarah ini Uqudil Juman fil Ma'ani wal Bayan, karangan siapa? Al-Hafidz Jaluddin As-Suyuti, karangan Al-Hafidz Jaluddin As-Suyuti, syarah Uqudil Juman fil Ma'ani wal Bayan. Ini termasuk kitab yang cukup berharga, jelas Ini kitab yang sangat berharga fi ilmil badi. Nah, di antara pembahasan di dalam kitab ini kemudian dinukilkan dan ditambah-tambah dengan tambahan ziyadah yang cukup menarik di dalam kitab Al-Fulqul Mashhun min Nafaisil Jauharil Maknun fi Salasatil Funun Al-Ma'ani wal Bayan wal Badi. Nah, ini kitab ini merupakan kitab syarah dari
Kitab syarah apa? Kitab apa? Al-Jawhar Al-Maknun. Antum punya kitabnya kan? Indakah hadal kitab? Kalau Fulkom maksudnya punya? Belum kan? Kita nanti beli sendiri. Nah itu di dalam, termasuk juga pembahasan ini dibahas di dalam kitab Al-Itqan kan? Dibahas di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan As-Suyuti, itu disebutkan di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Fulqul Masyhun ini. Nah sebelumnya di dalam kitab karangan ulama kontemporer pun juga dibahas kitab apa? Kitab ini Al-Kafi fil Balaghah kan? Qabla budil kalam fi tafsil an hukmil iktibas min ayatil Quran wal hadis nabawi, alain ana takalam awalan ma wal iktibas fil lugati. Jadi ada namanya iktibasan fil lughah. Nah, para ulama bahasa mengatakan qabasa yakbasu qabasan, qabasa an-nara au qadaha, menyalakannya. Qabasa ilma istafada. Qabasa rajulu ilman au nuran ay afadahu iyyahu. Jadi ketika dikatakan qabasa itu bisa dikatakan ya bisa bermakna ketika orang mengatakan misal qabasa an-nara. Qabasa an-nara maksudnya apa? Au qadaha. Ma makna au qadaha? Menyalakannya. Qabasal ilma makna yani istafadahu, yani mengambil faidah dari ilmu. Ketika dikatakan qabasar rajulu ilman au nuran ay afadahu iyyahu, jadi mengambil faidah darinya. Yang namanya qabasa an-nara berarti mengambil faidah dari api, ya tadi menyalakan api itu sendiri. Nah, ketika dikatakan iktabasa fulanun naron ay au qadaha au talabaha. Jadi yang dimaksud dengan iktabasa fulanun naron maksudnya adalah dia mencarinya atau dia menyalakannya atau mencarinya. Nah, ketika dikatakan iktabasa minhu ilman ay istafadahu, yakni mengambil faidah dari ilmu, jitu liqtabasa min anwarika, yakni aku datang untuk mengambil dari cahayamu. Jadi meminjam, meminta, mencari, menyalakan, itu seputaran makna iktabasa dan qabasa itu sendiri ya. Nah, jadi dalam hal ini iktabasa yaktabisu iktibasan wa talabul qabasi. Jadi mencari itu sendiri. Nah, dalam hal ini digunakan kemudian dia wa yusta'aru li talabil ilmi. Iktibasul ilmi itu digambarkan sebagai upaya mencari ilmu itu sendiri. Nah, ketika dikatakan iktabastu minhu ilman ay istafatuhu. Jadi di antara kalimat lain antum mengatakan astafidu min ilmika, aku mengambil faidah dari ilmu Anda, itu bisa dengan menggunakan kalimat iktabasa yaktabisu. Aktabisu min ilmika kan? Atau ketika dikatakan iktabastu minka ilman, ketika orang Arab bisa mengatakan iktabastu minka ilman, aku mengambil dari Anda, aku mencari dari Anda ilmu Anda, kan begitu. Kalimatnya iktabastu minhu, apa iktabastu minka ilman, itu sama semakna dengan kalimat al-istafada yastafidu istifadatan. Nah, dalam hal ini dikatakan wal iktibas istilahan, adapun iktibas secara istilahan an yatadamman al-mutakallimu fi kalamihi ala alfadhin min al-Qur'anil Karim au jumalan tuwafiqu lafdzal Qur'anil Karim aw syari' aw nasri. Jadi yang namanya iktibas di dalam balaghah secara istilah, jadi ini judulnya iktibas di dalam istilah ilmu balaghah. Berarti dia mengandung makna hakikah secara urfiyah khassah. Ini sebelum kita bicara soal iktibas dari Quran, ini poinnya dari sini dulu ya. Jadi yang namanya iktibasan fil istilah ay fi istilahil balaghiyina an yatadamman al mutakallimu fi kalamihi ala alfadhin minal Qur'anil Karim. Jadi tatkala seseorang mengambil kemudian sebagian mengambil lafal-lafal atau sebagian dari lafal-lafal Al-Qur'an untuk dia jadikan sebagai perkataannya sendiri. Diambil itu. Kalau dikatakan iktibasan minal Qur'an, berarti antum mengambil sebagian dari ayat Al-Qur'an digunakan di dalam tulisan atau ucapan sendiri, itu namanya iktibas minal Qur'an. Innatul makalan iktibasan minal hadis nabawi idan taktabis min kalamin Nabi SAW thumma tankul ila kalamika binafsika ya.
kemudian kita nukilkan di dalam perkataan kita sendiri. Itu namanya iktibas dari hadis Nabi. Jadi yang namanya iktibas itu bisa dari Quran, bisa dari hadis. Perbedaannya antara iktibas dengan nukil apa? Kalau nukil kita katakan qala Allah wa qala Rasulullah SAW, itu nukil, bukan iktibas. Kalau antum nukilkan, lalu antum ubah sebagian kalimatnya, bisa di awal atau di akhirnya atau tambahan sebelum dan sesudahnya, misalnya, itu namanya iktibasan. Kalau kemudian antum tidak mengatakan qala Allah Ta'ala, contoh Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu iktibasan. Kecuali kalau antum menggambarkan bahwa itu adalah doanya siapa? Nabiullah Musa SAW di dalam Al-Qur'an, itu namanya iktibasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, itu juga iktibasan dari ayat Al-Qur'an, karena doa tersebut doa Al-Qur'an disisipkan di dalam doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nah, itu namanya iktibasan min ayatil Qur'an. Antum tidak mengatakan dulu misal kalau Allah Ta'ala. Nah, karena ayat tersebut adalah kalimat yang kemudian Allah ajarkan kepada kita sebagai kalimat doa dari Al-Qur'an. Tidak kemudian kita katakan kalau Allah Ta'ala. Langsung saja kita sisipkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Ila wasalla ila jumlah, yani ad-du'a tadi kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hadza huwa minal iktibas minal ayatil Qur'anil. Itu namanya iktibas, iktibas dari ayat Al-Qur'anul Karim. Itu namanya iktibasan. Nah, ini sebagai seorang dai ini itu harus paham itu hukumnya. Bisa ditanya itunya. Alhamdulillah, bisa dites itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lalu orang menguji antum kan? Kenapa antum ubah ayat Al-Qur'an? Itu kan ayat Al-Qur'an kan? Kenapa diubah jadi alhamdulillah? Padahal kalimatnya huwallazi kan? Jawabannya bagaimana? Bagaimana? Kaifa nujib ala anna hadil jumlah haqiqatan laisat ayatil Qur'anil laisat min ayatil Qur'anil Karim. Itu dia bukan ayat Al-Qur'an. Itu namanya iktibasan min ayatil Qur'anil Karim. Itu jawabannya. Iktibas apa? Belajar. Oh, jangan ada pintar ketinggalan itu. Jadi kalau ditanya itu bisa jawab. Jadi kalau ditanya kenapa kemudian kalimatnya bukan ini apa, katakanlah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, tapi antum ubah. Yang antum ubah itu bukan mengubah ayat Al-Qur'an, kecuali kalau antum katakan qala Allah Ta'ala alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Lalu antum ditanya kan, limadza tazid, kenapa kemudian Anda menambahkan misal kan al-kalimat fi zalikal ayat, fi tilkal ayat. Kalau antum tahu sebetulnya itu memang tidak ada kalimat alhamdulillah di dalam ayat tersebut. Lalu antum tambahkan sengaja kan? Sengaja antum tambahkan bilitikot, itu min alamatir riddah, jangan salah. Karena antum menambahkan sesuatu yang tidak ada dari ayat Al-Qur'anil Karim. Masalahnya ini bukan ayat Al-Qur'an, kita tidak menambah satupun huruf dari Al-Qur'an. Kita iktibasan minal Qur'anil Karim. Itu namanya iktibas, sah-sah saja. Kalimat alhamdulillahilladzi, cuman masalahnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang mau kita kaji di dalam kajian kitab Maktabah hari ini. Hadza huwa satakallam. Wa hadzal iktibas yakunu minal Qur'anil Majidi. Qala fadilatul muallif qabla al-bud'il kalam fi tafsilat anil ahkam. Wa hadzal iktibas qala fadilatul muallif ay Dr. Aiman Amin Abdul Ghani fi kitabil kafi fil balagh. Wa hadzal iktibasu yakunu minal Qur'anil Majidi, dan yang namanya iktibasu ada jenisnya iktibas dari Quran, dari Al-Qur'anil Majid. Aw min aqwali Rasulullah SAW, atau dari perkataan baginda Rasulullah SAW, aw minal amsali sa'irati, aw minal hikamil masyurati,
Atau boleh juga dari amsal, dari ini pemisalan-pemisalan idiom-idiom yang tersebar yang bagus ya, atau kata-kata bijak, kata-kata hikmah yang kemudian tersebar tata masyarakat. Perkataannya ini misalnya apa? Di dalam Kitabul Hikam kemudian antum nukilkan ya. Sebagiannya antum sisipkan di dalam kalimat antum, itu namanya iktibasan minal hikami ya. Iktibas minal hikami fi kitabil hikam. Itu contoh iktibas juga sebetulnya. Aw min aqwali kibaril bulaghai wa syu'ara'i al-mutadawalati, atau diambil dari perkataan para kibar ya. Kibar, para pembesar, para tokoh-tokoh balago, para tokoh-tokoh penyair ya. Duna an ya'zuwa al-muqtabisu al-qawla ila qailihi, tanpa kemudian orang yang menggunakan iktibas tadi menisbatkan ayat, hadis, cuplikan perkataan tadi kepada sumbernya. Itu namanya iktibasan. Nah, ini termasuk seni sebetulnya, seni ya. Ya antum jangan tanya tuh, kalau antum jiplak satu buku itu namanya apa? Itu bukan iktibas, jiplak. Al-Hikam antum ambil semua, antum kasih judul Kitabul Hikam ya. Dikasih judul nih karangan santri cetak Quran Center lah, jangan. Kalau model begitu mah ini pembajakan ya. Yang namanya iktibas itu antum campur-campur, jadi kalimat diambil sepotong, disisipkan, itu namanya iktibasan. Nah ini diantara wal iktibasu minhu ma huwa husnun badi'un yuqawil mutakallimu bihi kalamahu. Jadi yang namanya iktibas itu sebetulnya seni yang memperindah perkataan, menguatkan seorang pembicara dengan perkataannya tersebut. Wa yuhkimu bihi nizam wala siyama makana minhu fil khitab. Apakah dalam khutbah wal mawaid, dalam kalimat-kalimat nasihat, perkataan-perkataan hikmah, wa maqalatid dakwah wal irsyad, wa maqalatul iqna wa tawjih lil fadail fi nufusil mu'minina bi kitabillahi ta'ala wa kalami rasulih SAW. Jadi dalam hal ini dia tadi digunakan dalam berbagai macam kepentingan. Tapi ya syaratnya kalau judulnya iktibasan itu berarti dia bicara menggunakan lisan Arabi. Karena yang namanya iktibasun dia bangunannya itu berbicara tentang bahasa Arab. Jadi yang namanya iktibasu dia seni di dalam bahasa Arab. Dia tidak berlaku bagi bahasa Ajamiyah karena konteksnya sedang berbicara tentang lughah Arabiyah. Jadi kalau antum menukilkan sebagian perkataan, tadi perkataan bahasa Arab di dalam artikel berbahasa Arab lagi, di dalam ceramah berbahasa Arab lagi, itu namanya iktibasan. Sama ya tadi kayak antum ceramah pembukaan kan lazimnya kita menggunakan bahasa Arab, itu juga iktibasan. Iktibasan itu namanya iktibas min ayatil Qur'anil Karim. Nah, ini lazim kemudian kita gunakan meskipun ada perbedaan pendapat antara kelompok Syafi'iyah dengan Malikiyah. Nah, ini pentingnya di sana. Wa ba'dul adibba'i yaqtabisu minal Qur'anil Majidi aw min aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustansiran bimak tabasalit taqwiyati fikratihi bimak bisa litaqwiyati fikratihi. Jadi sebagian ahli sastra itu mereka melakukan iktibas dari Al-Qur'anil Majid atau dari perkataan baginda Rasulullah SAW mustansiran dalam rangka untuk mencari bantuan atau mencari pendukung lah bimak bisa dengan apa yang kemudian dinukilkan. Untuk apa? Litaqwiyati fikratihi, untuk menguatkan fikrah di balik ucapannya. Karena yang namanya ucapan itu menunjukkan fikrah. Ala sabilil misali, contoh, antum mengatakan dalam pembukaan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhira 'ala dini kulli walau karihal kafiruna. Antum ucapkan di depan orang-orang non muslim, radikal ini. Kalau yang ngerti ini radikal radikal positif jelas. Ini menunjukkan antum ngerti tidak artinya itu apa? Segala puji bagi Allah Ta'ala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Maknahu yang dia Allah Ta'ala arsala rasulahu, rasulnya bil huda, yakni dengan membawa petunjuk, bil huda wa dinil haqqi, dan din yang
benar. Nah, itu antum ucapkan di depan orang pluralis, di depan orang liberal, bagus itu. Jadi kalau antum diskusi atau apa dalam marhalah mujadalah misal dengan pluralis, liberalis, nah, itu perlu disampaikan. Jadi itu perlu kemudian disampaikan, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, ya, sampai kepada kalimat summa nuwasilul kalama liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Ma maknahu? Itu hikmahnya. Ada lamnya lam apa di sana? Lam apa? Liyudhhirahu. Lam apa? Liyudhhirahu. Lam ta'lil atau lam kait, ya. Liyudhhirahu. Karena dia dibaca mansub kan? Laisa majzum. Kalau lamul amri dia faedahnya apa? Li jazmil fi'li kan? Liyaskut majzum. Nah, itu li jazmil fi'li. Kalau lam di sana dia liyudhhira, berarti mansub, lamnya lam kait, ya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Jadi liyudhhirahu, agar dia Allah kemudian memenangkan, liyudhhirahu 'ala dini kulli, atas seluruh agama seluruhnya, ya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membencinya, nah, itu tidak peduli, ya. Pokoknya Islam ini unggul. Itu namanya apa? Radikal, ya. Radikal dalam arti ya jelas. Emang kan yang namanya radikal sebetulnya positif. Cuma di zaman ketika muncul fitnah itu radikal itu dia dijadikan sebagai alat untuk ini apa? Alat gebuk, ya. Alat gebuk termasuk juga alat untuk memecah belah. Ya, ini masalahnya. Cuma istilah radikal itu sendiri kan dari kata radix. Radix itu mengakar, ya. Orang yang punya prinsip itu radikal karena dia punya akar, mengakar, ya. Ketika berbicara soal pemahaman, orang komunis, kapitalis itu radikal sebetulnya karena mereka punya pemahaman yang mengakar. Fikratun kulliyatun, itu fikrah yang mengakar, radikal sebetulnya. Jadi kata radik itu sendiri kan mengakar. Orang punya asas berpikir, ya, secara sangat fundament, ya, sangat mengakar, itu namanya apa? Namanya radikal. Nah, jadi dalam kasus ini yang namanya tadi kalimat alhamdulillahilladzi itu dia termasuk min iktibasan. Antum lihat sekarang coba dalam Tafsir Jalalain, ya. Antum gunakan alhamdulillahi. Jadi kalau antum judulnya sudah belajar ilmu tentang iktibas itu, antum tidak perlu bingung. Aduh, asa bosan kalimat pembukaan ada tawa itu. Tidak boleh bosan. Kalau saya tidak pernah bosan, ya. Tapi kalau antum ingin membuat variasi, ya tinggal buka ayat Quran. Tinggal antum tempelkan alhamdulillahi, ditempelkan kemudian secara nahwiyah sorfers betul dengan kalimat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ibrahim ayat pertama bagaimana kalimatnya? Itu juga bisa. Alif lam ra. Islam berapa? Ini kita lihat dulu ini supaya atau bisa juga min surat al-Isra al-ayat al-ula. Bagaimana ayat yang pertama? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat, antum nukil kalimat awalnya. Bagaimana kalimat awalnya? Gunakan lafal alhamdulillah disambungkan dengan ismul ini apa? Alladzi itu. Mausulnya apa? Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu namanya iktibasan min suratil Isra al ayat al ula. Boleh. Endal madzhab Syafi'i. Nah, itu namanya iktibas. Antum misal ditugaskan mengisi khutbah Isra, bukan khutbah, mengisi ceramah Isra Mi'raj misalnya. Antum yang cocok apa nih? Oh, ini saya gunakan sajalah pola iktibas dari suratul Isra. Itu bagus, ya.
Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin. Nah, itu nanti antum iktibasa lagi dari ayat itu tidak masalah. Nah, cuman tadi yang namanya iktibasa ada kaidahnya, maka di sini yang kita bahas, ya. Cuma ini kan berbicara tentang ilmu retorika. Sebetulnya iktibas ini kan berbicara soal ilmu retorika. Lazimnya antum ini kan menukil atau melakukan pembukaan. Nah, ini diantara ilmu seninya tuh ya tadi iktibas. Nah, termasuk juga dari surat ini misalnya apa? Halaman berapa surat Ibrahim di sini? Halaman 100 240 55. Kemungkinan kita bisa ambil iktibas sebagian. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba liyukhrijan nasa. Katakanlah kalimat dari mulai an-nasa liyukhrijan nasa agar dia Allah mengeluarkan atau alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzri rabbihim ila siratil azizil hamidi. Nah, itu namanya iktibasan. Jadi kalimatnya ditempelkan. Kalau di dalam, karena lazimnya biasanya para mubaligh itu mereka mengawali dengan kalimat hamdalah, mau innal hamdalillah atau alhamdulillah sawaun bisawain. Innal hamdalillahilladzi anzalal kitaba ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzri rabbihim ila siratil azizil hamidi. Itu apa maknanya? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang anzalal kitabah, yang telah menurunkan alkitab ayat Al-Qur'an kepada siapa? Ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mungkin kita katakan alhamdulillahilladzi anzalal kitabah ilai kalitukhrijan nasa. Ini jadi aneh. Kalau kalimatnya, kalau antum misal nukilnya tidak pakai ilmu, antum akan katakan alhamdulillahilladzi anzalnahu ilai kalitukhrijan nasa. Maksudnya apa? Apa yang kami telah menurunkan ia kepada engkau. Menurunkan apa? Menurunkan surat apa? Surat tagihan hutang deh. Jadi kalimat di sini harus betul. Dan tidak boleh kalau modelnya begitu, dia modelnya jadi menjadi ini olok-olokan, hati-hati. Makanya kalimatnya harus presisi, disesuaikan. Makanya yang namanya iktibas itu boleh sebagian besar atau sebagiannya saja, sepotongnya. Contoh tadi yang kita nukilkan sepotongnya dari mulai lafal an-nasa litukhrija itu kan untuk anta. Agar engkau Muhammad anta litukhrija diganti menjadi liukhrija, dikembalikan kepada huwa ini Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba, segala puji bagi Allah yang menurunkan alkitab ila kepada siapa? Ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyukhrija, agar dia Nabi Muhammad SAW, agar beliau Nabi Muhammad SAW mengeluarkan an-nasa manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan ilan nuri, kepada satu cahaya bi'idzri rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin dari biizni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka, Rabbnya manusia, menuju jalannya al-aziz yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, itu namanya iktibasan. Cuman ya tadi seni iktibas ini pun juga perlu ilmu nahwu. Ini harus disesuaikan, harus ngerti polanya. Ini namanya iktibasan. Nah, kita lanjutkan teorinya. Bahkan ini menjadi suatu kelaziman. Fa idza lam yuharrifil makna, fa idza lam yuharrifil makna, ini pun juga kalau kemudian tidak menyimpangkan makna.
Walam yakun fi iktibasin su'u adabin ma'a kalamilahu kalami Rasulullah SAW. Fala ba'sa biktibasi, dan juga tidak boleh kemudian, jadi yang pertama begini kaidahnya kalau di dalam kitab ini, tidak boleh dalam iktibas itu malah menyimpangkan maknanya. Alhamdulillahilladzi, tidak boleh misal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya apa itu? Itu malah jadi musyrik. Iyyaka di sana kepada mukhatab, kepada siapa manusia. Kalimatnya tidak boleh sembarangan, itu namanya iktibas bil ilmi. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, ini tidak boleh kita gunakan iktibas sembarangan. Karena dia menunjukkan kalimat tauhid khasatan untuk kepada Allah Ta'ala semata. Kecuali kalau kita bikin artikel doa misalnya, kita membuat kalimat doa, sisipkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam bentuk sigat mukhatab, kan? Mutakalim dan mukhatab, itu sah-sah saja. Kalau di dalam hadis SAW ada contoh iktibas. Doa apa? Doa tawasul bitauhid. Ada hafal tidak? Itu dalam hadis. Anda pernah ajarkan kepada antum itu, ingatannya dalam kajian ruqyah. Doa apa? Allahumma inni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu doa. Kalimatnya sigot doa, direksinya kepada Allah Ta'ala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh-boleh karena kalimatnya betul, konteksnya dalam kalimat doa, menggunakan sigot mukhatab, mutakalim mukhatab, kita bicara berdoa kepada Allah. Nah, itu sah, dan kenyataannya itu dari hadis SAW. Iktibas bukan? Iktibas dari surat apa? Suratul Ikhlas. Nah, makanya itu namanya tawasul yang masyru' muttafaq, ya. Jelas disyariatkan, diajarkan oleh Al-Mustafa SAW, itu tawasul bitauhid. Kalau antum lihat kalimatnya Allahumma inni as'aluka, wahai ya Allah, ini as'aluka, aku mohon kepadamu, bi anni, dengan sebab diriku, asyhadu annaka, sesungguhnya engkau adalah, bi anni asyhadu annaka antallah, bahwa engkau adalah Allah, la ilaha antal ahadus samad. Nah, itu kan muncul kemudian suratul Ikhlas, namanya iktibasan min suratil Ikhlas, ya, di dalam riwayat, ya. Nanti kalimatnya bisa dilihat presisinya. Tapi intinya itu namanya iktibasan. Nah, dalam hal ini selama kemudian tidak menyimpang maknanya, contoh yang tidak boleh itu kalau kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sembarangan digunakan kepada selain Allah, itu jadinya jatuhnya musyrik, ya. Jatuhnya musyrik. Itu berarti penyimpangan makna, tidak boleh, ya, haram hukumnya. Walam yakun fi iktibasi su'i adabi ma'a kalamillah. Tidak boleh pula misalnya iktibas itu mengandung su'ul adab, buruknya adab kepada Al-Quran dan kepada akwalnya baginda Rasulullah. Tidak boleh itu su'ul adab, ya. Jadi contoh yang su'ul adab itu, ini kita pernah menemukan contoh yang su'ul adab itu dikasih judul iktibas. Jadi oleh mereka dikasih judul ini kan iktibas, tidak masalah. Kata siapa tidak masalah, kan? Karena pernah rame kan, warka'u marokiin, dikasih judul sama mereka, diterjemahkan warka'u marokiin, merokoklah kamu bersama dengan para perokok. Itu keterlaluan, ya? Itu keterlaluan. Warka'u ma'arokiin itu memang dinukil, cuma dinukil untuk apa? Istizaan, betul, ya? Nah, ini model begitu, dia istizaan bil Qur'anil Karim. Tidak boleh, kan? Karena kalimat warka'u itu di sana maknanya ruku. Cuman dia dinukilkan istizaan bil Qur'anil Karim. Yang menjadi masalah adalah yang melakukan iktibas ini mungkin dia ngerti sedikit tentang balago, juga nama santri, kan santri goreng patut gitu. Goreng adat atau yazubillah teh. Nah, itu jelek adabnya. Nah, itu ada dalihnya, itu mereka berdalih ketika di perdebatan itu, karena sempat rame di Facebook, kan. Nah, itu kan iktibasan. Nah, ini kita jelaskan itu bukan iktibas, karena prinsipnya iktibas itu dia menjaga adab ma'al Qur'anil Karim, menjaga adab terhadap ayat Al-Quran. Namanya juga seni. Iktibas itu dia seni di dalam ilmu badi. Kalau judulnya ilmu badi, berarti dia seni minal muhasinatil badi
badi'iyah, al-lafziyah secara lafal. Kalimat antum nukil bukan tuh istizaan tapi sebagai gambaran dari tadi taqwiyatan lil fikrah, menguatkan pemikiran. Itu bagian dari minal muhasinatil badi'iyatil lafziyah. Jadi di antara seni berucap. Jadi dijaga itu adabnya kepada sumbernya. Jadi kalau modelnya seperti itu malah jadi istizaan. Tidak boleh pula misal contoh penyimpangan makna tuh kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nanti ada orang menukilkan misalnya wala tamutunna illa wa antum batiniyun. Nah ini waliyadzubillah. Batiniyah atau orang batini itu yang divonis firqah kafirah menukilkan misal asobiyah hizbiyah. Lalu mereka menukilkan itu sudah penyimpangan makna. Dan jelasnya ayatnya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Kalimat wala tamutunna lamnya lam apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, ini gambaran qasar bil qasri, penghususan. Berarti ya kalau kita mati itu ya semata-mata tadi membawa Islam. Itu maksudnya apa? Penekanan pentingnya wafat dalam keadaan beriman berislam. Itu maksudnya di dalam penjelasan para ulama dalam banyak kitab mereka. Kalau kita buka begitu. Wa idza kana fi iktibasi tahrifun fil makna, kalau kemudian di dalam iktibas terdapat penyimpangan pemaknaan, ausu adabin fahuwa mamnu'un wa yasubi al-muqtabisu, maka itu termasuk ke dalam su'ul adab, maka ini modelnya terlarang dan juga berdosa, atau dianggap berdosa orang yang melakukan iktibas tadi. Wa qad yasulu ba'dul iktibasi ila darakatil kufri wal iyadzu billah. Bahkan bisa jadi yang namanya iktibas sampai menjatuhkan kepada kekufuran wal iyadzu billah. Ini kata Sahibul Fadilah fi kitabil kafi fil balaghah. Pertanyaannya, ma huwa hukmul iktibas min ayatil Quran wa min sunnati Nabi SAW. Nah, ini yang dibahas di dalam beberapa kitab yang ada di depan ini. Cuman tadi ana cari, kalau di PDF kemarin ana pakai ada itu dari kitab ini. Tadi belum ketemu. Ini kitab apa? Syarah Uqudil Juman. Ini pembahasan tadi itu berkaitan iktibas itu. Pemanabah tuh. Ini tadi kalimat ini mirip-mirip. Kalian lakum soal? Itu boleh misalnya sendiri ayat dalam Al-Quran lalu dirangkai sendiri untuk menjadi buat jemaah. Diambil dari apa? Ayat Al-Quran dicari sendiri lalu dirangkai sendiri. Boleh, asalkan ya tadi benar susunannya, tidak melakukan penyimpangan makna. Jadi bisa saja antum acak saja cari dalam Al-Quran misalnya. Antum cari kalimat bagus yang bisa disambungkan, misal dengan kalimat alhamdulillahilladzi. Cuman iktibas ini jelasnya akan sangat bermanfaat kalau antum menulis kitab berbahasa Arab. Kitab berbahasa Arab. Antum misalnya menulis kitab tentang sharaf, bikin muqaddimah yang ada kata sharaf di dalam Al-Quran. Cocok tidak itu kalau digunakan di dalam kitab muqaddimah itu? Kan banyak kadang para ulama kan bagus kalimatnya. Itu namanya bara'atul istihlal. Jadi iktibas iya, bara'atul istihlal iya. Karena mereka kemarin ketika anak mengantar sesami itu, anak istifadah ilmu kepada beliau, anak tanya, ya Syekhona sastafidu minka mayat'alku bara'atul istihlal. Jadi kalau bara'atul istihlal itu dia seni di dalam ilmu badi yang menunjukkan bagusnya ucapan di dalam muqaddimah perkataan ketika kita berucap. Berarti antara iktibas dan bara'atul istihlal bisa nyambung sebetulnya. Bisa sekaligus ada di dalam satu kalimat.
Tergantung kecerdasan dari orang yang kemudian mengungkapkan itu. Nah, contoh bara'atul istilah yang paling banyak itu digunakan para ulama menyesuaikan dengan fan ilmu yang mereka tulis. Itu kadang anak lihat, ini bara'atul istilah. Mereka bicara tentang ilmu sharaf. Mereka dari awal kalimat alhamdulillah bicara tentang kalimat sharaf, tasrif, dan sebagainya. Tapi nyambung kalimatnya betul. Itu namanya bara'atul istilah. Nah, kalau nukil dari ayat, berarti iktibas sekaligus. Nah, itu tergantung pinter-pinternya orang yang tadi menukilkan. Di dalam surat Sad ada kalimat Sad wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq. Ini bisa saja kita nukilkan sebagai iktibasan, tinggal dinukilkan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana anzalal Qur'ana. Ini nanti dikaitkan dengan sifat-sifat Al-Quran yang paling penting harus benar susunan kalimatnya. Makanya yang namanya iktibasu dia menggabungkan antara ilmu nahwu, ilmu balaghah. Karena kalau antum katakan bisa begini, Alhamdulillahil qail, itu laisa iktibasan. Bisa, sah-sah saja. Yang paling mudah kalau antum ingin menukil ayat tapi antum menggabungkan di dalam kalimat alhamdulillah, antum ya katakan, cuman dia bukan iktibasan judulnya. Kalau antum mengatakan alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah yang al-qail, yang berfirman. Yang berfirman. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram, itu bukan iktibas. Karena kalimatnya antum awal dengan alhamdulillahil qail, lalu diikuti dengan ayat seutuhnya. Yang tidak boleh kalau antum mengatakan alhamdulillahil qail, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, atau antum katakan alhamdulillahil qail, alhamdulillahilladzi asara bi 'abdi lailan minal masjidil haram. Orang bingung, ini mau nukil ayat atau mau iktibas? Jadi kalau antum bicara model begitu di depan kiai, ini kayaknya bingung kan? Ini anak ini mau bicara soal iktibas atau mau nukil ayat? Dua-duanya ada kan? Dikatakan nukil ayat salah kan? Yang dinukil. Dikatakan iktibas ada kalimat alhamdulillahil qail. Anu benar mana kan? Itu mah kata pintar kan, gara-gara sok tahu dia tidak jadi dinikahkan dengan ini anak kiai kan. Hati-hati itu, bisa dites itunya. Ayo ngisi ya pengajian heula kan. Antum datang kepada kiai kan. Tadi kiai sudah tahu gelagat antum kan. Belum mengisi pengajian di pondoknya. Antum isi kajian kitab ya. Di awal ucapan sudah salah, gugur. Ya macam belajar iktibasa terberes. Jadi ya, hati-hati. Jadi ada ilmunya. Jadi tadi yang namanya iktibas itu antum menukilkan kalimatnya secara nahwi harus betul. Ya sah-sah saja antum mau nukil yang mana kan begitu. Itu namanya iktibasan. Kan? Itu namanya iktibasan min ayatil Qur'anil Karim. Nah, di dalam kitab ini ada judul Al-Khilafu Fiqhi fil Mas'alati, perselisihan fikih di dalam persoalan iktibas ya. Di sini dikatakanlah qala Suyuti, di sini pun juga sama qala Suyuti fil Itqan ya. Cuma kita ambil dulu dari kitab Al-Fulqul Mashhun. Nah, ini kitab ini. Ini kitab 2 jilid ya. Ini kitab 2 jilid, nakhudz minal mujalladi tsani. Kita ambil dari jilid yang kedua ya. Faidatun muhimmatun. Ini ada faedah yang muhimmah, faedah yang penting. Qala Suyuti fil Itqani, berkata Al-Hafidz As-Suyuti di dalam Kitabul Itqan, kitabnya ada di sini ya. Di dalam kitab di sini ada bahwasanya sungguh telah masuk dari Malikiyah anil Malikiyati tahrimul iktibasu wa qadish tuhira anil Malikiyati tahrimul iktibasi, dan sungguh telah dimasyhurkan dari kalangan Malikiyah tahrimul iktibasi, pengharaman al-iktibas minal Qur'anil wal hadisi. Jadi kalau mazhabnya Malikiyah, mereka mengharamkan iktibas dari Quran dan hadis. Wa tasydidun naqiri ala fa'ilih, bahkan mereka dimasyhurkan
dengan syiddah pengingkaran yang keras terhadap pelaku iktibas muktabis itu sendiri. Nah, itu modelnya Malikiyah. Makanya kalau antum ini ngelamar kepada anaknya kiai, lihat dulu ini kiai Malikiyah atau Syafi'iyah. Khawatir antum berkreasi soal iktibas malah salah. Nah, karena kalau Malikiyah dia digambarkan wa tasdidun nakiri ala fa'ilihi. Wa jazahu Izzuddin bin Abi Salam. Akan tetapi Al-Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam memperbolehkannya. Ajaz al-iktibasu. Jadi memperbolehkan ajaz al-iktibasa. Jadi beliau memperbolehkan iktibas. Siapa? Sultanul Ulama Izzuddin bin Abi Salam. Wastadalla bima wurida anhu sallallahu, dan beliau berdalil dengan apa yang disebutkan dari Nabi SAW min qauli fi sholati wa ghairiha wajjahtu wajhiya lil ladzi fatarasa. Itu kan dari ayat Al-Qur'an. Kalimat itu kemudian dinukilkan oleh Nabi SAW di dalam kalimat doa salat. Di dalam doa apa? Iftitah. Nah, itu ucapan Nabi SAW. Di dalam as-sunnah saya cek Nabi SAW tidak mengatakan wa qala Allah Ta'ala, tidak. Beliau menukil sebagian kalimat dari Quran, beliau ucapkan di dalam kalimat sunnahnya itu, di dalam sunnah qauliyah sebagai tuntunan di dalam ucapan doa, di dalam doa iftitah di dalam salat. Itu artinya Nabi SAW melakukan iktibas min ayatil Qur'anil Karim. Ini pendalilan dari siapa? Sultanul Ulama Izzuddin bin Abi Salam. Ulama mazhab mana beliau? Ada ingat? Syafi'iyah. Seingat beliau termasuk ulama Syafi'iyah. Di antara kitab yang bagus cuman sulit saya cari itu karangan Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abi Salam itu kitab beliau tentang qawaid, tentang kaidah-kaidah ini usuliyah atau kaidah-kaidah fikih. Itu Qawaidul Ahkam, judul kitabnya Qawaidul Ahkam. Dari kemarin saya cari sebenarnya belum ada, sehingga saya belum ada di sini. Itu kitabnya beliau termasuk kitab yang bagus di bidang qawaid. Termasuk yang bisa kita ambil faedahnya itu berkaitan dengan kaidah ini. Maslahat, kaidah-kaidah yang digunakan dalam kaidah maslahat itu muqaddam daf'ul mafasidi muqaddam ala jalbil masalihi, yaitu syarahnya ada di dalam penjelasannya Sultan Ulama Izzuddin bin Abi Salam. Penggunaan kaidah itu secara tepat dan perinciannya bagaimana, karena kaidah itu tidak mutlak. Daf'ul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih, dia tidak mutlak demikian. Bisa jadi masalih harus dikedepankan. Bagaimana? Dalam kondisi seperti apa? Nah, itu ada keterangan di dalam kitabnya Izzuddin bin Abi Salam. Nah, ini kalau kita luas paham. Nah, di sini sudah digambarkan, termasuk juga Allahumma falikul isbah. Ini di antara kalimat-kalimat baginda Rasulullah SAW yang menukilkan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa qala fi syarhi ala nuzumi uqudul juman. Jadi As-Suyuti mengatakan di dalam syarahnya atas nazam uqudul juman. Nah, ini di dalam kitab ini. Kemarin saya ngisi kajian kitab ini, di PDF-nya ada ketemu di sini. Agak sulit. Masalahnya kitab PDF dengan kitab cetakan agak berbeda. Kalau kitab PDF-nya dia kitab cetakan kertas cabut itu. Jadi dia tulisan tangan. Kemarin anak ngisi pengajian pakai kitab itu PDF. Kalau di sini belum saya temukan. Di data di sini tidak ada masalah ini. Tapi menariknya di dalam kitab ini dinukilkan. Ya, kenapa tidak di sini? At-tajrid, at-taqdim fi ta'lim.
Nah, beliau mengatakan begini beliau menukilkan di sini. Semanabatu min ziyadati ala hukmi iktibasi syar'an. Kemudian aku memiliki perhatian untuk memberikan tambahan atas hukum iktibas secara syar'i. Ini perkataan siapa? Al-Hafidz As-Suyuti yang dinukilkan di dalam kitab Al-Fulqul Mashhur. Nah, ini dinukilkan perkataan As-Suyuti dari kitab ini. Jadi perkataan ulama dinukilkan, disarah lagi di sini. Kemarin saya cek di sini panjang lebar juga penjelasannya ada. Nah, Al-Hafidz As-Suyuti menambahkan di dalam pembahasan iktibas itu penjelasan hukum iktibas secara syar'i. Fa inna dzalika amrun muhimun, karena sesungguhnya iktibas ini perkara yang sangat penting. Wa fa ammal malikiyatu, adapun mazhab Malikiyah, fa innahum yubaliguna fi tahrimihi wa yushaddiduna an-nakira ala fa'ilihi. Bahwa sesungguhnya kalangan ulama Malikiyah mereka sangat balik, jelas dalam pengharaman, dalam mengharamkan apa? Iktibas. Dari apa? Dari Al-Quran dan hadis. Wa yushaddiduna nakira ala fa'ilil, bahkan mereka sangat syiddah, sangat tegas dalam mengingkari para pelaku muktabis. Hatta ini ansyattu syaikhana Qadil Qudat Muhyiddin bin Abil Qasim Al-Ansari alim al-Hijaz qaulu syaikhina Syihab al-Hijazi ma tabnu Musa wa bahrun kamil fahunakum jam'ul malaiki mushtarak ya'tikum cabut fihi sakinah min rabbikum wa baqiyatun mimma surika matarak. Wa qultu ma taqulu fi hadza faqala li hadza haramun wa kufrun indana. Bahkan di antara ulama Malikiyah mengatakan ketika dinukilkan sebagian perkataan nazam yang menyisipkan iktibas dari Quran. Lalu ditanyakan kemudian kepada seorang Qadi Qudat, guru dari Al-Hafidz As-Suyuti, hatta inni ansyattu syaikhana Qadil Qudat Muhyiddin ibnu Abil Qasim Al-Ansari, seorang ulama dari Hijaz. Ulama Hijaz belum minta pendapat tentang perkataan syekh lain mungkin dari mazhab lain yang menggunakan iktibas dari Quran. Nah, ulama ini sudah mengomentari hadza haramun wa kufrun indana. Indal mazhabil Malikiyah. Ini hukumnya haram bahkan kufur menurut kami. Wa ma ahlu madhabina, adapun para ulama mazhab kami, mazhab apa? Syafi'iyah. Ini kata Sahibul Fadilah Al-Hafidz As-Suyuti, yakni asy-Syafi'iyatu falam yata'arrad lahul mutaqaddimuna wala aktsarul mutaakhirina ma'a syuyu'il iqtibasi wal istimalu wastimali ma'a syuyu'il iqtibasi wastimali syu'ara lahu qadiman wa hadisan. Nah, adapun pendapat Syafi'iyah falam yata'arrad lahu al-mutaqaddimuna, maka para ulama Syafi'iyah dari kalangan mutaqaddimin, para ulama Syafi'iyah terdahulu, para ulama Syafi'iyah terdahulu dan juga sebagian besar, tidak pula wala aktsarul mutaakhirina, tidak pula sebagian besar dari ulama Syafi'iyah generasi mutaakhirin, generasi belakangan, itu mereka mengkritik atau mengkritik perbuatan iktibas itu sendiri dari Quran dan hadis. Nah, pada saat yang sama ma'asyuyu'il iktibasi, pada saat yang sama iktibas itu tersebar, penggunaannya tersebar di tengah-tengah masyarakat. Wa istimali syu'ara'i lahu qadiman wa hadisan, termasuk penggunaan para ahli syair baik dulu dan sekarang, tidak kemudian mereka kritisi. Jadi bisa dikatakan Syafi'iyah ya secara keseluruhannya, terutama kalangan mutaqaddimin dan juga sebagian besar dari kalangan ulama takhiri tidak mempersoalkan. Wa fi hifdhi min kitab Syarh Syekh Alauddin bin Al-Attar annahu naqala fi an syaikhihi Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi. Nah, ini dari pendapatnya dinukilkan dari siapa? Al-Hafidz Al-Imam An-Nawawi. Wafat tahun berapa? 676 Hijriyah. Ini Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dinukilkan kemudian dari pandangan beliau ini, nukilkan apa? Jawazul iktibasi fin nasari fil khitabi wal wa'iz wa man fin nuzumi. Nah, jadi dalam hal ini Al-Hafidz An-Nawawi perbolehkan iktibas digunakan di dalam nasar, di dalam khutbah, di dalam nasihat. Beliau melarang di dalam nazam-nazam, bahasa kita mungkin ya syair, puisi, bukan prosa. Wa qala Syarfu Ismail bin Al-Muqri Al-Yamani. Nah, ini juga di dalam kitab ini masih perkataan Al-Hafidz As-Suyuti.
Yang anabas kemarin ada di sini. Wa huwa min syuyukhina. Jadi Asyarafu Ismail bin Al-Muqri Al-Yamani ini kata Al-Hafidz As-Suyuti termasuk syekh dari syekh-syekhnya kami. Jadi guru dari guru-gurunya Al-Hafidz As-Suyuti. Fi syar'i badi'iyatihi maka naminu fil khitabi di dalam khutbah-khutbah wal wa'id termasuk juga nasihat, termasuk juga di dalam pujian misal kepada baginda Rasulullah atau kepada para sahabatnya, meskipun ada di dalam nazam-nazam puisi syair, fahuwa makbulun, maka dia hukumnya bisa diterima, sedangkan selainnya tertolak. Jadi dibatasi kebolehannya oleh sebagian ulama. Tapi di sini digambarkan di dalam khutbah-khutbah pembukaan kalimat itu sah-sah saja. Nah, ini yang tadi kita contohkan itu di kalangan mazhab Syafi'iyah. Waqala wa fi syarhi badi'ati ibni Hujjah al-iktibas salah satu anwa'in. Nah, kesimpulannya hukum iktibas itu indal mazhab Syafi'i khusus ada 3. Jadi hukum iktibas dari Quran dan hadis itu ada 3. Al-iktibasu salah satu anwa'in makbulun wa mubahun wa mardudun. Ada yang sifatnya makbul, bisa diterima. Ada yang sifatnya mubah, ada yang mardud, tertolak. Kalau mubah mungkin maksudnya tuh ya pilihan, dipakai boleh, tidak pun juga tidak masalah. Fal awal yang pertama yang contohnya makbul ini yang digunakan makana ada di dalam khutbah-khutbah dan juga di dalam nasihat-nasihat dan di dalam perjanjian fil mawa'id wal uhud termasuk di dalam khutbah. Wasani sedangkan yang hukumnya mubah makana fil rasail wal qasas di dalam surat-surat, di dalam kisah-kisah, itu diantara yang hukumnya mubah. Wasali sedangkan yang hukumnya haram, yang mardud itu yang terlarang itu ala darbaini, ada 2 jenis, dirinci lagi. Jadi iktibas yang hukumnya haram itu ada 2 jenis. Ala darbaini ahadihima, yang pertama mana sabahullahu ta'ala ila nafsihi wa na'udzubillahi mimman yanqulu ila nafsihi. Jadi tidak boleh kemudian kita menukilkan iktibas, kita nukilkan sebagai perkataan kita untuk diri kita sendiri. Padahal dia sebetulnya untuk siapa? Untuk Allah. Contoh mungkin yang seperti ini, yang modelnya tadi kalimat iya karena berdua iya karena stain, itu iktibas boleh tidak boleh. Kalau kemudian iktibas itu kita gunakan kepada selain Allah. Karena iktibas model kalimat begitu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jadi kebolehannya terbatas kalau memang penggunanya betul ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Karena ini menggambarkan apa? Antum bayangkan kalimatnya iya karena berdua, iya karena selain hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau engkaunya selain Allah musyrik. Kalau engkau di sana ditujukan kepada ghair Allah, musyrik itu, murtad. Waliyadzubillah. Nah, maka tidak sembarangan. Jadi dalam hal ini tadi yang pertama termasuk juga kalimat pokoknya kalimat-kalimat yang Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Dalam Al-Quran itu model begitu banyak. Di dalam Al-Quran semacam kalimat itu cukup banyak. Nanti bisa dilihat satu persatu. Yang intinya secara maknawi itu menunjukkan penisbatan kepada Allah Ta'ala sendiri. Itu tidak boleh sembarangan. Wa na'udzubillahi mimman yanqulu ila nafsihi. Kami berlindung kepada Allah dari orang yang menukilkan perkataan untuk Allah kepada dirinya sendiri. Kama qila an ahadi Bani Marwan annahu waqa'a ala mutala'ati fiha syikayati ummalihi faqala inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, itu nisbatnya kepada Allah sebetulnya. Digunakan di dalam kalimat untuk mengevaluasi bawahan, masalah itu. Nah, ini ketua Jamiatul Labiyah hati-hati, antum jangan mengevaluasi tim di bawah itu menggunakan kalimat ini. Antum bicara pakai bahasa Arab, judulnya mau rapat evaluasi. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Ini bahaya kata bahasa para ulama, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi mimman yanqulu ila nafsihi. Padahal dia merupakan kalimat yang dinisbatkan nahnunya kepada siapa? Kepada Allah. Itu kalimat yang menunjukkan penghisaban orang ketika mereka
mati ya akan kembali kemudian penghisabannya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini inna ilaina iyabun thumma inna alaina hisabahum. Wal akhir, lalu yang kedua, tadbinu ayatin fi makna hazal. Wa na'udzubillah min dzalika ayatan. Termasuk juga ini kandungan ayat yang dia mengandung ini, apa istilah hazal itu? Hazalah, menunjukkan apa? Olok-olokan, atau ini mungkin apa, celaan yang sangat keras, kalau penempatan tidak tepat ini malah jadi ini, dia tidak digunakan kemudian. Kayak tayhat lamma tu'adun, itu kan dalam Al-Qur'an. Itu wa dzakara Syekh Tajuddin Ibnu As-Subki fi Tabaqat fi tarjamatil Imam Abi Mansur Abdul Qahir bin Thahir Al-Tamimi Al-Baghdadi min kibari Syafi'iyyati wa ajla'ihim. Min syanihi qawlahu ya man ada thumma tada thumma tarafa thumma ta thumma ra'awa thumma tarafa abshir bi qaulillahi fi ayati in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf. Nah, kalimat terakhir itu in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf. Itu dia iktibasan min ayatil Qur'anil Karim. Tapi karena apa, Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi ini sebelumnya mengatakan apa? Abshir biqaulillahi fi ayatihi. Idza natasal hal huwa minal iktibas amla? Prinsipnya laisa minal iktibas. Disebutkan di sini kalau modelnya seperti itu sebetulnya bukan iktibas. Karena diawali dengan kalimat apa? Abshir. Ma makna abshir? Ma makna abshir? Bergembiralah, biqaulillahi fi ayati, dengan firman Allah di dalam ayat-ayatnya, in yang tahung yughfaru lahum ma qad salaf. Jika kemudian mereka berhenti, maka diampuni bagi mereka apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Itu kan nukilan iktibas dari Quran. Cuman karena diawali dengan kalimat biqaulillahi fi ayati, itu menjadikan kalimat itu bukan iktibas. Jadi yang namanya iktibas itu tadi menukilkan tanpa menisbatkan, makanya tidak boleh sembarangan. Nah, ini terakhir tadi dalam kitab ini dikatakan dinukilkan perkataan siapa? Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Nah, ini saya ingat di dalam kitab ini ada. Jadi As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi ini min kibari Syafi'iyah wa ajla'ihim. Termasuk min kibari Syafi'iyah. Apa maknahu? Termasuk tokoh ulama Syafi'iyah wa ajla'ihim. Termasuk orang yang ini apa? Mulia atau dari kalangan Syafi'iyah, dijadikan sebagai rujukan ilmu. Nah, seingat saya beliau termasuk ulama mengarang kitab apa? Al-Farqu Bainal Firaq. Di dalam kitabnya ini, dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq ini yang pernah Anda sampaikan kepada antum, beliau ini yang kemudian mengatakan perkataan ucapan bahwasannya di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menukilkan kurang lebih Sahibul Fadilah belum mengatakan para ulama Ahlussunnah pada zahaba jumhur ulama Ahlussunnati min ala aslin min usuli arkaniddin. Jadi jumhur ulama Ahlussunnati wal Jamaah mereka berpandangan bersepakat, sebagian besar ulama Ahlussunnah itu bersepakat atas apa? Perkara pokok di antara pokok-pokok fondasi agama, ala aslin min usuli arkaniddin. Dan bahwasanya kata beliau dari usul ini nanti ada cabang-cabangnya. Nah, di antara rukun yang kemudian beliau sebutkan di samping ma'rifatullah ada rukun yang ke-12. Apa rukun ke-12? Nah, beliau mengatakan imaratul al-imamatu wal khilafatu wa syurutu zu'amah.
Rukun yang ke-12 itu yang tadi kata beliau kasih judul ruknun aslun min usuli arkaniddin. Jadi perkara pokok di antara pokok-pokok fondasi agama. Dia pokok, prinsipil, fondasi penyokong agama min arkaniddin. Bukan arkanil iman, bukan arkanil Islam. Tadi itunya apa kira-kira nundutan itunya. Oh, ternyata rukun Islam ada 12 Kita ngaji di mana? Ngaji nundutan. Judulnya Arkaniddin. Nah, itu dibedakan. Jadi ada arkanul iman, ada arkanul Islam, ada arkanuddin. Nah, kadang sebagian orang itu menolak. Oh, yang namanya pembahasan imam itu kan bukan masalah rukun iman, bukan rukun Islam. Memang bukan. Kata siapa dikatakan rukun iman, rukun Islam? Qisas hukumnya wajib, kefaduannya qat'i. Rukun iman bukan? Bukan. Rukun Islam? Bukan. Tapi apakah kemudian kita gugurkan sebagai hukum Islam? Kan juga tidak. Jadi jangan sepelekan. Karena ada di dalam Islam itu namanya apa? Arkanuddin. Nah, ini kalau kita luas ilmunya. Nah, pembahasan berkaitan dengan imamah wal khilafah di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq tersebut ini min kibari Syafi'iyah, siapa namanya? Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Asy-Syafi'i min kibari Syafi'iyati wa ajlaihim, kata Sahibul Fadilah Al-Hafiz As-Suyuti. Nah, ini beliau yang mengatakan pembahasan al-imamah wal khilafah termasuk ruknun min arkaniddin, dan ini menjadi pandangan dari jumhuri ahli sunnati wal jamaah menurut beliau bukan menurut Irfan Abu Nafid. Nah, cuma kalau saya ngikut saja ngikut para ulama kibar Syafi'iyah di sini. Nah, jadi dalam catatan tersebut beliau tidak mengatakan kesepakatan al-sunnah, karena kalau judulnya kesepakatan itu bicara hukumnya, ini bukan bicara hukumnya. Kalau bicara soal hukum iqamatul imamah asyariyah, itu mah muttafaq inda ahli sunnah. Nah, itu sudah merupakan kesepakatan ulama ahli sunnah, itu banyak referensinya. Yang beliau katakan dhahaba jumhur ulama ahli sunnah itu di sana konteksnya ketika berbicara tentang pembahasan al-imam wal khilafah ini sebagai bagian ruknun min aslun min usuli arkaniddin. Nah, jadi topik jumhur tadi berkaitan dengan pembahasannya termasuk fondasi agama atau tidak. Terakhir ini pula yang menjadi pendapat dari Al-Hafidz Abu Abdullah Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika belum mengatakan wa annaha ruknun min arkaniddin. Nah, jadi pembahasan imam itu dia termasuk fondasi agama. Aina alam bisawab ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum. Ini naktafi bi hadza. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.